Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Abdullah Musa dalam program Ustadz Menjawab. Nah, di program kali ini kita telah ditemani oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Munawir ya. Seperti di episode kemarin kita udah bahas sama Ustadz Munawir tentang ruqyah. Yang kemarin itu kita udah ngebahas tentang ini menanggulangi gangguan jin pada anak. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang ruqyah juga. Nah, sebelum itu kita akan sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Munawir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz aktivitas sehari-harinya Ustadz? Alhamdulillah tiap hari ngajar, nggak ngajar ngeruqyah tiap hari. Ruqyah ya. Jadi memang sudah sehari-harinya Ustadz Munawir ini beraktivitas tentang ruqyah gitu. Meruqyah orang tiap hari lah ya Ustadz. Udah berapa lama Ustadz ngeruqyah nih? Oh, udah lama, udah belasan tahun. Udah belasan Nggak tahun. tahu udah berapa ribu orang di ruqyah. Waduh, ya berarti insya Allah kita udah ditemani sama orang yang udah selalu meruqyah lah ya tiap hari. Nah Ustadz, sekarang kita ingin membahas mengenal apa itu ruqyah syariah gitu Ustadz ya, mengenal ruqyah syariah. Nah di sini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan Ustadz, yaitu tentang serba-serbi ruqyah ini Ustadz. Dari yang pertama yaitu apa sih ruqyah itu sendiri Ustadz? Ruqyah ini apa? Baik, apa sih ruqyah itu? Ini banyak orang yang mendengar ya. Kata-kata ruqyah itu sekarang sudah familiar, udah banyak didengar oleh orang di mana-mana. Ruqyah, dikit-dikit ruqyah dia. Nah, iya, gitu. Macam-macam kata orang. Ruqyah aja dia gitu. Ruqyah aja dia katanya. Ruqyah aja dia, banyak jenisnya. Jadi ruqyah itu sebenarnya bahasa Arab ya. Asal katanya roko, yarqi, ruqyah. Artinya adalah al-auzah, bacaan perlindungan. Ruqyah ini adalah bacaan perlindungan ya. Secara istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ar-ruqa bi ma'na at-ta'widz talabur ruqyah wa huwa min anwa'id du'a. Ruqyah adalah bacaan perlindungan atau doa untuk meminta kesembuhan. Dia adalah bagian daripada doa. Jadi ruqyah ini adalah doa. Ruqyah ini adalah doa. Begitu juga ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa ruqyah itu adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersumber bacaan-bacaan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih yang dibaca untuk meminta kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit, atau ruqyah ini sebagai perlindungan bagi orang yang sehat, dia tidak sakit. Ya, jadi itu pengertian dari ruqyah. Ya, pengertian dari ruqyah itu sendiri tadi adalah bacaan atau doa untuk meminta kesembuhan. Bacaan perlindungan atau doa untuk meminta kesembuhan. Oh iya Ustadz, pertanyaan kedua nih Ustadz. Sejak kapan sih ruqyah itu ada Ustadz? Sejak kapan ruqyah itu ada? Jadi sejak zaman jahiliyah ya. Bahkan bisa kita katakan sejak zaman Nabi Adam itu ya. Sejak zaman Nabi Adam. Iya. Sejak zaman jahiliyah dulu, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dulu pada zaman jahiliyah kami pernah meruqyah. Kata Auf bin Malik al-Ashja'i. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Fa kaifa tara fi dzalika?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik." Tunjukkan cara kalian meruqyah kepadaku. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung unsur kemusyrikan. Jadi ruqyah ini tidak ada masalah. Ruqyah ini selama tidak mengandung unsur kemusyrikan. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa sejak zaman jahiliyah dulu mereka udah pada ngeruqyah. Udah ada gitu ya. Udah ada. Jadi yang boleh nggak boleh kan Nabi memperbolehkannya. Nabi mengatakan, tunjukkan cara kalian meruqyah kepadaku. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama dia tidak mengandung unsur kemusyrikan. Nah, jadi sejak zaman dahulu kala gitu
ya. Dipakai. Bahkan kalau kata saya sih sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, karena Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama segala sesuatu secara keseluruhan, ya. Nah, jadi secara keseluruhan diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Jadi sejak zaman dahulu sudah. Nah, kemudian datanglah Islam disempurnakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, gitu ya. Bacaan-bacaan yang sesuai, yang tidak mengandung unsur kemusyrikan tadi. Jadi misalnya dulu tuh dipakai mungkin sebelum zaman jahiliyah itu untuk mengusir setan gitu ya. Jadi Dipakai ya? sejak zaman dulu dipakai ya, perlindungan itu, Perlindungan. bacaan-bacaan doa perlindungan itu gitu. Sejak zaman dulu dipakai. Tapi begitu Islam datang ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa perlindungan yang minta perlindungannya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Ustaz, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini pertanyaan adalah Nabi pernah nggak diruqyah? Nah, Nabi pernah nggak diruqyah ya? Nabi kita pernah diruqyah ya. Kita ngomong tadi bacaan perlindungan, doa-doa perlindungan ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah Nabi kita dulu. Kenapa Nabi kita diruqyah? Karena Nabi kita pernah kena sihir. Disihir oleh laki-laki Yahudi namanya Lubaid bin Al-A'sam. Sebagian membacanya Labid bin Al-A'sam ya. Ini ada yang membacanya dengan isim tasgir namanya Lubaid, ada yang membacanya Labid, ya terlepas beda-beda itu. Cuma jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang laki-laki Yahudi tadi namanya Lubaid bin Al-A'sam atau Labid bin Al-A'sam. Kemudian Nabi kita diruqyah oleh malaikat Jibril. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyi ruqyahnya itu Bismillahi arqika min kulli da'i yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfika bismillahi arqika. Jadi tidak hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diruqyah, Nabi pun juga meruqyah. Mana contohnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan doa perlindungan. Tadi ruqyah itu doa perlindungan ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari membacakan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain dengan kalimat u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ini contohnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang meruqyah Nabi kita? Jibril. Malaikat Jibril. Bunyi ruqyahnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kenapa Nabi kita diruqyah? Karena Nabi kita pernah kena sihir. Nah, makanya salah satu tafsir menyebutkan bahwa setelah itu turunlah Al-Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, semenjak itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi Nabi kita sendiri udah pernah diruqyah dan meruqyah gitu. Nabi kita pernah diruqyah, Nabi kita juga meruqyah. Gitu ya. Itu menjadi dalil bahwa ruqyah itu boleh. Iya, ruqyah itu boleh. Oh iya Ustaz, ini jadi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa ciri-ciri orang yang perlu diruqyah Ustaz? Ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang yang perlu diruqyah ya? Nah, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang perlu diruqyah ini secara fisik sering sakit-sakitan, sakitnya pindah-pindah, haidnya tidak lancar bagi perempuan nih. Pokoknya fisiknya sakit lah, gitu yang dirasa ini perlu diruqyah ini. Ya. Yang kedua adalah secara psikis. Psikis dia tidak tenang, was-was melulu rasanya, tidak nyaman, dia selalu mimpi-mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar binatang buas, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpinya berulang, mimpinya berseri, macam-macam mimpinya. Pokoknya aneh-aneh gitu. Aneh-aneh lah. Ini perlu diruqyah orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi ibadah. Ibadahnya malas melulu. Setiap ibadah dia malas dan setiap sholat lupa melulu jumlah bilangan rakaat sholatnya. Ini yang keberapa ini? Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Jadi kadang-kadang bingung dia. Ya, sering kejadian seperti itu. Ada juga di dalam ibadahnya itu setiap dia berwudu
pengen buang angin melulu. Tadi nggak pengen buang angin, Iya. tapi begitu berwudu pengen buang angin melulu dia. Ini juga ciri-ciri orang yang perlu diruqyah. Sholatnya batal melulu, lama was-was. Allah nggak jadi dia. Nggak jadi. Allah nggak jadi ya. Ini secara dalam ibadah ya, dalam ibadah bahwa ibadahnya batal melulu. Ini perlu diruqyah orang seperti ini. Ibadahnya malas ya. Setiap dia, kalau laki-laki ini suka ini kalau dengar khutbah tidur dia. Tidur dia. Begitu selesai khutbah udah bangun dia. Jadi ini secara secara ibadah. Nah, adapun ciri-ciri orang perlu diruqyah adalah aktivitas sosial. Dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang. Dia pengennya hidup menyendiri. Saya pernah meruqyah orang itu, dia di kamar melulu, nggak pernah keluar. Menyendiri gitu. 2 tahun. Iya. Makan pun di kamar, mandi di kamar, semuanya di kamar. Nggak mau keluar dia. Nah, selama 2 tahun. Jadi dia nggak bisa bersosialisasi. Terus setiap dia usahanya bangkrut melulu. Ya, usaha bangkrut melulu. Nah, kemudian juga susah dapat rezekinya. Susah jodohnya. Iya. Ini sering ini saya ngeruqyah orang yang susah dapat jodohnya. Memang ternyata dia diganggu jin. Jadi sudah perjanjian katanya bahwa dia akan nikah dengan perempuan itu. Si jinnya macam-macam nih, banyak kasusnya. Dia sudah mengadakan perjanjian, ada yang mengadakan perjanjian bahwa si jin ini akan nikah dengan dia. Oh, yang diganggu perempuan berarti Perempuan. ya? Ada yang laki-laki juga. Ada laki juga. Ada laki-laki juga. Nah, saya pernah meruqyah beberapa kasus begitu. Ternyata alhamdulillah setelah diruqyah gitu, setelah dia sudah bersih, tidak ada gangguan jin lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dapat jodoh. Gitu ya. Ini ciri-ciri orang yang perlu diruqyah. Pokoknya intinya adalah orang-orang yang ada keanehan pada dirinya, coba Anda dicek. Saya di Bogor nih hampir semua rumah sakit itu sering ruqyah ya. Untuk dipastikan nih orang ini penyakitnya medis atau non medis gitu ya. Biasanya secara lab ini tidak ketahuan penyakitnya, saya disuruh untuk meruqyah untuk memastikan orang ini kena gangguan jin atau tidak. Iya. Jadi yang keanehan-keanehan gitu ya, mesti dicek ya. Ada yang aneh-aneh. Oh ya Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Berapa kali orang tuh perlu diruqyah Ustaz? Berapa kali orang itu perlu diruqyah? Yang pertama saya akan mengatakan adalah berbanding lurus dengan psikologis seseorang itu sendiri ya. Sejauh mana dia pengen sembuh. Ada kan orang nggak pengen diruqyah tapi keluarganya aja yang pengen. Pokoknya dia harus diruqyah katanya. Dianya nggak pengen. Susah sembuhnya ini ya. Jadi kalau ditanya berapa kali, ini tergantung juga dari jenis masalah yang dia alami ya. Ada beberapa jenis yang saya butuh waktu, kita butuh waktu untuk melakukan terapi. Ya, ruqyah ini sama dengan orang datang ke dokter ya. Kalau penyakitnya ringan-ringan gampang disembuhkannya. Tapi kalau penyakitnya berat, misalnya contoh yang pertama orangnya pernah pasang susuk dan masih aktif. Nah, ini lama ngeruqyahnya. Yang kedua adalah orangnya pernah belajar ilmu hitam. Ilmu kebal misalnya dengan ilmu-ilmu yang aneh-aneh lah gitu. Ini juga butuh waktu untuk meruqyahnya. Kemudian yang ketiga orang yang pernah diisi, dikasih hodam istilahnya, dikasih jin supaya ada yang menjaganya, ada yang menunggunya. Dia nggak tahu bahwa Allah lah penjaga kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjaga orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang keempat adalah orang itu punya turunan. Dia punya turunan orang-orang sakti dulu. Kadang dia suka, ada saya sering ngeruqyah kan gitu ya. Dia ngomong dia, pokoknya saya sudah mengadakan perjanjian Pak Ustadz, saya akan ada di dalam tubuhnya turun-temurun tuh sampai 7 turunan. Saya bohongin dia kadang, dia turunan yang ke-8. Dia pengen sampai 7 nih. Dia pengen sampai 7, saya bilang, dia turunan yang ke-8. Enggak, tahuan saya Pak Ustadz katanya. Dan yang terakhir adalah orangnya kena sihir. Nah, orang yang kena sihir ini juga kita butuh waktu, harus bersabar. Sama dengan orang datang ke dokter. Misalnya orang datang ke dokter kemudian ternyata dia dicek ternyata paru-parunya ya. Dia harus minum obat yang lama. Jadi nggak bisa sekali minum obat sekarang besok dia sembuh. Begitu juga dengan ruqyah ini. Berapa kali orang harus diruqyah? Pertama tadi berbanding lurus dengan psikologis orang ini mau sembuh atau enggak dia ya. Yang kedua juga berbanding lurus dengan jenis penyakit yang dia alami ya, yang dia alami. Kemudian yang ketiga adalah karena sembuh itu atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seorang peruqyah tidak bisa menentukan kapan orang itu sembuh.
Karena kesembuhan bukan milik kita. Iya. Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil ba'sa, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali sembuhan yang engkau berikan. Jadi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Begitulah juga kata Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah sebagai penyembuhku. Oh ya Ustaz. Nah tadi itu berapa kali orang yang diruqyah Ustaz? Iya. Selanjutnya itu adalah apa saja nih Ustaz bacaan-bacaan ketika meruqyah seseorang. Apa saja bacaan-bacaan. Sebenarnya semua ayat Al-Qur'an itu bisa dipakai ngeruqyah. Oh iya gitu. Iya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dipakai ngeruqyah. Ayat yang mana saja bisa dipakai ngeruqyah. Akan tetapi ada ayat-ayat yang familiar biasanya yang saya pakai. Kenapa? Supaya orang lebih gampang nanti melakukan ruqyah secara mandiri. Oh, iya. Ya, misalnya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang ketiga ayat kursi ditambah 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian yang keempat 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sudah cukup. Sudah cukup. Iya, atau nanti ada doa-doa khusus, doa-doa doa-doa untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya biasanya menggunakan ayat-ayat yang sudah dihafal oleh banyak orang gitu ya. Kenapa? Tujuannya supaya lebih gampang orang nanti melakukan ruqyah secara mandiri. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian bisa pakai ayat manapun ya. Ayat sebetulnya. manapun. Misalnya hafalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah aja di hafalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu saja. Nah, karena itu semua dari ayat Al-Qur'an. semuanya dari dikhususkan gitu ayat-ayat ya. Al-Qur'an. Dibacakan yang biar sering gitu ya. Ya, jadi supaya orang menganggap bahwa ruqyah ini sesuatu yang macam-macam lah dalam pikirannya. Yang jelas adalah ruqyah ini adalah bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dibaca untuk meminta kesembuhan bagi orang yang sedang sakit atau penjagaan bagi orang yang tidak sedang sakit. Bisa pakai ayat-ayat tadi. Ayat-ayat Al-Quran apa saja ya yang mengandung unsur-unsur doa. Bahkan kita boleh menggunakan bentuk bahasa-bahasa yang lain. Yang penting bahasa itu adalah mengandung doa, minta kesembuhan kepada Allah misalnya gitu. Oh ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah kita bisa mengruqyah diri kita sendiri Ustaz? Apakah bisa? Nah, itu ruqyah tadi. mandiri gitu. Ruqyah mandiri itu yang saya bilang tadi. Ayat-ayat familiar itu tujuannya adalah supaya kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Oh, iya. Kalau untuk penjagaan, untuk maintenance, jadi sebaiknya orang itu bisa melakukan ruqyah mandiri. Tetapi untuk kasus-kasus berat, menurut saya sebaiknya adalah orang yang sudah ahli yang melakukannya. Kan jadi kadang-kadang kita memang butuh bantuan orang. Ngangkat handphone enteng, nggak perlu minta bantuan orang, tapi ngangkat lemari ya butuh bantuan orang gitu ya. Kita tidak mampu mengangkatnya karena dia beratnya. Begitu juga untuk kasus-kasus tertentu harus orang yang sudah terbiasa melakukannya. Tapi kalau untuk perlindungan dan kita menjaga diri kita dari gangguan setan, kita bisa melakukannya secara mandiri, sendiri aja. Bisa ya. Gitu. Oh ya, sama pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya. Apakah ada amalan supaya tidak diganggu jin Ustaz? Apa amalannya sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi doa perlindungan tuh. Pertama kita yang pendek-pendek aja ya, yang gampang. Pertama baca ayat kursi. Ayat kursi baca setiap kita selesai sholat. Setelah selesai sholat. Begitu juga di saat-saat kita menghadapi sesuatu yang kayaknya aneh nih, gitu. Baca saja ayat kursi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minta perlindungan. Tanamkan dalam hati kita sebaik-baik perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Ustaz ya untuk perbincangan kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang membahas tentang ruqyah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ke app Pesantren Media, dan insya Allah akan dijawab sama Ustaz Munawir. Dan mungkin itu untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini Ustaz ya. Saya Abdul Musa sebagai host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir,
Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab.